Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Nyoman Mastre sebagai Ketua Penguji, Ibu Nyoman Astika sebagai anggota penguji, dan Bapak Oke Suryasa sebagai anggota penguji yang telah meluangkan waktunya untuk seminar proposal ini. Perkenalkan, saya Desa Putua Sriandini, NIM 067, ingin membawakan presentasi seminar proposal pada hari ini, yang berjudul Identifikasi Staphylococcus aureus pada swab tangan pedagang di area Sekolah Dasar Desa Daud Kintamani. Langsung saja ke poin pertama. Baik, pada poin pertama yaitu latar belakang. Kantin sekolah adalah tempat penyedia dan menjual makanan yang terdapat di dalam area sekolah. Penjual makanan dan minuman adalah seseorang yang menyediakan dan menyiapkan makanan bagi konsumennya. Oleh sebab itu, penjual dan penjamah makanan memiliki potensi yang sangat besar membawa sumber cemaran kuman pada sebagian besar anggota tubuh manusia, terutama tangan. Staphylococcus aureus merupakan salah satu flora normal kulit. Bakteri ini dapat mencemari makanan karena jika dibiarkan tumbuh pada makanan akan menghasilkan toksin dan dapat menyebabkan gejala mual, muntah, kram perut, diare, dan lain sebagainya. Staphylococcus aureus adalah bakteri berbentuk kokus dan bersifat gram-positif, tersebar luas di alam, dan ada yang hidup sebagai flora normal pada manusia. Laporan kasus kejadian luar biasa atau KLB yang dikeluarkan oleh BPOM tahun 2016 menyatakan bahwa 16,35% keracunan makanan di Indonesia berasal dari pangan jajanan di sekolah dan sebanyak 42,14% berasal dari jajanan yang dibuat dari pangan rumah tangga. Data dari Dinas Kesehatan Kota Palu pada tahun 2017 terjadi keracunan ratusan siswa SD Islam Terpadu Al-Fahmidan, dan pada tahun 2019 juga terjadi kasus serupa di SD Islam Al-Azhar di Palu yang disebabkan oleh makanan catering. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah apakah terdapat bakteri Staphylococcus aureus pada swab tangan pedagang di SD Daud Kintamani. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu tujuan umum untuk mengetahui keberadaan bakteri Staphylococcus aureus pada swab tangan pedagang di SD Daud Kintamani. Tujuan khusus mengidentifikasi bakteri Staphylococcus aureus pada sampel swab tangan pedagang di SD Daud Kintamani dan menganalisis higien dan sanitasi makanan di kantin SD Daud Kintamani. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat diharapkan bisa memberi masukan pada pengembang ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan identifikasi bakteri. Manfaat praktis. Untuk peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam hal penelitian, terutama dalam penelitian bakteriologi. Pada masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau acuan untuk lebih memperhatikan kualitas makanan pada pedagang, serta dapat memberikan gambaran pada konsumen untuk bijak dalam memilih makanan yang bersih dan higienis, terutama di lingkungan sekolah. Yang terakhir, untuk pemerintah, bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam peraturan kebersihan pada kantin sekolah. Tinjauan pustaka kantin sekolah. Menurut Izin Pendidikan Dasar 2014, kantin sekolah merupakan salah satu tempat jajan anak sekolah yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan pesan-pesan kesehatan dan dapat menentukan perilaku makan siswa sehari-hari. Makanan yang tidak sehat dan tidak aman di sekolah bisa berasal dari bahan pangan yang tercemar, proses pengolahan dan penyimpanan makanan yang tidak higienis, atau proses penyajian dan kemasan yang kurang baik. Staphylococcus aureus merupakan bakteri flora normal pada manusia yang secara alamiah terdapat pada kulit manusia. Bakteri ini tergolong sebagai bakteri patogen yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Penyebarannya melalui pangan atau makanan. Karakteristik Staphylococcus aureus adalah bakteri gram-negatif yang bersifat aerob fakultatif. Pertumbuhannya biasanya berpasangan dan bergelombol. Bakteri ini dapat menghasilkan pigmen kuning dan tidak menghasilkan spora. Patogenitas, toksin atau racun dari Staphylococcus aureus dapat bereaksi dengan cepat. Gejalanya terjadi setelah 1-6 jam sesudah makan makanan yang tercemar. Identifikasi, Staphylococcus aureus bersifat katalase positif, memfermentasikan manitol pada media manitol salt agar. Pada uji katalase, bila terdapat gelembung gas O2, maka hal itu menandakan adanya Staphylococcus aureus, karena gelembung itu diproduksi oleh genus Staphylococcus aureus. Selanjutnya, media pertumbuhan. Media pertumbuhan bakteri yaitu ada
media cair, padat, dan semi-solid. Lalu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, yaitu ada faktor suhu, pH, oksigen, nutrisi pertumbuhan, dan air. Hygiene dan sanitasi makanan. Sanitasi makanan merupakan satu tindakan yang digunakan untuk pencegahan yang menitik beratkan kegiatan yang perlu dilakukan untuk membebaskan minuman dan makanan dari segala sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan. Kondisi higienis dan sanitasi yang rendah, serta menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam proses pengolahan makanan, adanya cemaran mikroba dan bakteri sangatlah berbahaya untuk kesehatan anak sekolah. Dalam higien sanitasi makanan, terdapat 6 prinsip higien yang perlu diperhatikan, yaitu pemilihan bahan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan jadi, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Pada kerangka konsep ini dijelaskan bahwa dalam pengolahan makanan dipengaruhi oleh kebersihan peralatan dan kebersihan perorangan, terutama penyaji makanan. Pedagang yang kurang memperhatikan kebersihan dapat mengakibatkan cemaran bakteri pada makanan. Contohnya, pada pedagang yang tidak menggunakan sarung tangan serta jarang mencuci tangan dengan sabun sebelum menyajikan makanan. Kebersihan perorangan atau higien sanitasi perorangan dapat diketahui melalui pemeriksaan laboratorium melalui swab tangan untuk melihat angka kuman dan identifikasi bakteri. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi bakteri Staphylococcus aureus untuk menilai higien sanitasi pedagang di area sekolah dasar Daud Kintamani. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah bakteri Staphylococcus aureus pada swab tangan pedagang di SD Daud Kintamani. Berikut merupakan definisi operasional. Baik, selanjutnya metode penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan mengetahui keberadaan bakteri Staphylococcus aureus pada telapak tangan pedagang di SD Daud Kintamani. Berikut merupakan alur penelitian pada proposal ini. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat pengambilan sampel dilakukan di kantin Sekolah Dasar Negeri Daud Kintamani. Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Bakteriologi, jurusan Analis Kesehatan, Politeknik Kesehatan dan Pasar. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai April 2021. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah pedagang di kantin Sekolah Dasar Negeri Daud yang berjumlah 2 orang. Sampel penelitian ini berupa seluruh populasi pedagang di kantin Sekolah Dasar Daud Kintamani. Sampel penelitian. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah seluruh populasi pedagang di kantin Sekolah Dasar Daud Kintamani yang berjumlah 2 orang. Dan unit analisis dalam penelitian ini adalah sampel swab tangan pedagang di area Sekolah Dasar Daud Kintamani. Teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan merupakan swab tangan semua pedagang di area SD Daud Kintamani yang berjumlah 2 orang. Baik, selanjutnya jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer yang didapat berupa identitas dan hasil swab tangan pedagang serta higien sanitasi pedagang. Data sekunder untuk mendapatkan profil sekolah yang didapatkan dari literatur tertentu berupa identitas sekolah dan jumlah siswa di sekolah. Cara pengumpulan data, wawancara, observasi, dan pemeriksaan laboratorium. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kamera untuk dokumentasi, alat tulis, serta alat laboratorium. Baik, selanjutnya prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian akan disiapkan alat dan bahan yang berupa alat yaitu tabung reaksi, Erlenmeyer, beker gelas, spatula, ose, api bunsen, inkubator, autoclave, gelas analitik, pipet tetes, dan objek gelas. Baik, yang berikutnya adalah bahan. Bahan yang digunakan yaitu swab tangan pedagang, cotton swab steril, media tioglycolat, media MSA, reagen H2O2, dan media BAP. Pembuatan media. Pembuatan media yang dibuat yaitu pembuatan media tioglycolat, media BAP, dan media MSA. Selanjutnya, pengambilan sampel swab tangan. Disiapkan alat dan bahan. Jadi kapas steril dicelupkan ke dalam larutan NaCl.
Disuap secara merata ke permukaan tangan dan sela-sela jari dengan lidi kapas tersebut. Lidi kapas steril dimasukkan ke dalam media tioglikolat dan akan dibawa ke laboratorium. Setelah dibawa ke laboratorium, tabung tioglikolat yang berisi kapas lidi tersebut dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius dalam waktu 24 jam. Setelah 24 jam, perhatikan cairan tioglikolat tersebut. Jika terdapat keluhan, maka akan dilanjutkan pada penanaman media ke BAP. Baik, selanjutnya penanaman pada media agar darah dilakukan dengan menghapuskan cairan tioglikolat tadi ke media agar darah dengan 4 kuadran, lalu diinkubasi dalam suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Identifikasi koloni yang tumbuh berupa ukuran, bentuk, warna, dan tipe hipolisisnya. Selanjutnya, uji katalase. Disiapkan objek las dan reagen katalase diteteskan pada objek las tersebut. Diambil 1-2 unsur dari koloni tunggal yang dipilih. Campurkan merata dengan reagen katalase. Diamati reaksi yang terjadi. Jika positif, akan ditandai dengan adanya gelembung-gelembung udara, uji katalase, yaitu dengan cara menyiapkan objek las dan plasma darah, lalu diambil bakteri 1-2 unsur dan dicampur merata dengan plasma darah. Diamati reaksi yang terjadi. Koagulase positif akan ditandai dengan terbentuknya reaksi koagulasi. Yang terakhir, pembiarkan ke media mannitol salt agar. Koloni dari agar darah yang menunjukkan uji katalase dan koagulase positif disepultur dengan metode gores 4 kuadran ke media MSA. Media diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Dan diamati koloni yang tumbuh. Fermentasi mannitol ditandai dengan perubahan warna media dari merah menjadi kuning. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel serta dibahas dalam bentuk narasi dari hasil identifikasi bakteri yang didapatkan. Analisis data dilakukan untuk mendeskripsikan hasil identifikasi Staphylococcus aureus yang didapatkan pada hasil pemeriksaan di telapak tangan pedagang. Etika penelitian. Etika penelitian merupakan kajian umum dan sistematik tentang apa yang harusnya menjadi prinsip benar dan salah yang praktis, spesifik, dan disepakati bersama. Berikut merupakan prinsip umum dari etika penelitian. Yang pertama ada respect for person, yang bertujuan untuk menghormati otonomi untuk mengambil keputusan secara mandiri dan melindungi kelompok-kelompok dependen dan rentan dari penyalahgunaan. Yang kedua, beneficency dan non-malfeasance, atau prinsip berbuat baik yang memberikan manfaat maksimal serta risiko yang minimal yang tidak akan merugikan. Yang terakhir, prinsip etika keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang layak mendapatkan hak menyangkut keadilan dan pembagian yang seimbang. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.